Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa hal yang kita pelajari di sekolah dan itu berguna di dunia kerja. Lalu apa saja sih hal-hal tersebut? Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Hal yang pertama adalah membaca. Membaca ini sejauh ini yang saya tahu masih dibutuhkan di perusahaan. Meskipun sekarang udah ada Google Assistant, udah ada Siri di iPhone, tetap saja yang namanya membaca itu masih sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin persentasinya 100% ya teman-teman. Ya karena di dunia kerja khususnya di staf administrasi ya, seperti yang saya lakukan, itu yang namanya email harus dibaca, surkom harus dibaca, dan 90% informasi yang merupakan perintah kerja itu berupa tulisan, di mana tulisan itu harus kita baca. Kemudian hal berguna yang kedua adalah menulis dan berhitung. Meskipun sebagian besar, mungkin persentasinya 95%, kebutuhan menulis kita itu sudah dihandle oleh adanya komputer, jadi kita nggak usah lagi yang namanya pakai pulpen, nulis di buku secara manual pakai tangan, itu udah nggak perlu lagi karena memang udah ada komputer, udah ada Microsoft Office. Tapi tidak 100% itu bisa kita lakukan di komputer. Ada beberapa hal yang itu harus kita tulis manual. Ya meskipun ujung-ujungnya tulisan manual kita ini nantinya juga pasti dicatat di komputer juga. Kemudian kemampuan selanjutnya yang digunakan di tempat kerja dan itu merupakan hasil dari kita sekolah dulu adalah keprofesionalan. Maksud keprofesionalan di sini adalah ketika kita misalkan belajar ini sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah. Pokoknya ketika guru ngasih tugas kita kerjakan dengan sepenuh hati. Artinya di sini kesungguhan ya yang saya maksud dengan keprofesionalitasan. Jadi kan ada tuh orang-orang yang dia tuh sebagai siswa tapi masuk sekolah ogah-ogahan, belajar juga asal-asalan. Nah kalau saya dulu di sekolah itu meskipun saya nggak pinter ya, saya kalau belajar beneran belajar. Kalau disuruh nulis ya nulis. Pokoknya apa yang guru perintahkan sebisa mungkin saya lakukan. Dan itu sekarang saya rasakan. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang kalau ada atasan kerjanya bagus, kalau nggak ada atasan kerjanya asal-asalan, nggak gitu ya teman-teman. Karena memang mental saya untuk bersungguh-sungguh di setiap pekerjaan yang saya lakukan, itu udah terbentuk dari saya dulu ketika sekolah. Sehingga ada ataupun tidak atasan, saya akan tetap berperilaku sama. Nah, kemudian kedisiplinan ini juga bisa diartikan sebagai totalitas kita dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan gini, ketika kita menjadi seorang pelajar, ya otomatis jiwa kita harus jiwa pelajar. Kita harus menomorduakan hal di luar pelajaran. Jadi yang nomor satu, ketika kita menjadi siswa adalah ya menjadi pelajar yang baik. Begitupun ketika kita menjadi karyawan. Ketika kita kerja, ya otomatis prioritas dalam hidup kita di waktu kerja adalah pekerjaan. Adapun kebutuhan kita yang lain di luar pekerjaan yaitu dinomorduakan. Kenapa saya bilang begini? Karena tidak jarang juga banyak karyawan yang kerjanya tidak profesional. Dia mendahulukan kepentingan pribadinya dan menomorduakan, bahkan sampai membuat pekerjaannya terbengkalai. Nah, ini bukti atau contoh ketidakprofesionalan. Kemudian, pelajaran yang keempat yang digunakan di tempat kerja yang itu merupakan hasil dari sekolah adalah kedisiplinan. Jujur ya teman-teman, waktu saya sekolah, saya termasuk siswa yang sering banget kesiangan. Dan karena hal itu udah saya lakukan dari saya SD sampai saya SMA, dan akhirnya ketika kerja pun sekarang itu hampir nggak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Ya mungkin dalam seminggu itu 5 hari atau 6 harinya kesiangan ya, meskipun kesiangannya 10-15 menit dari waktu yang ditetapkan. Tapi ya sangat jarang sekali saya berangkat kerja atau sampai ke kantor di mana jamnya itu sebelum jam waktu kerja, itu jarang banget ya. Kebanyakan ya saya telat 3 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan kalau lagi ada urusan sampai telat 20 menit, itu biasa saya lakukan dan sulit untuk dihindari ya teman-teman. Karena memang udah jadi kebiasaan gitu. Dan itu merupakan sesuatu yang ingin saya rubah ya teman-teman, karena saya juga menyadari hal itu adalah hal yang buruk. Kemudian yang kelima, daya tahan atau durability. Nah, jadi dulu teman-teman ketika saya sekolah itu, kalau saya sakit, selagi saya masih bisa jalan, selagi saya masih bisa mengusahakan diri untuk pergi ke sekolah, saya nggak mau libur. Saya pasti maksain diri buat sekolah. Dulu, jarak saya paling jauh ke sekolah itu sekitaran 3 km, dan kalau lagi gak ada motor, ya meskipun lagi sakit, ya saya jalan gitu. Dan saya sudah terbiasa dengan itu. Dan hasilnya adalah ketika sekarang saya sudah kerja, kalau saya sakit, lagi saya masih kuat, meskipun badan saya gak enak, saya paksain buat kerja. Saya lebih mementingkan kerjaan saya dibandingkan kesehatan saya. Dan yang keenam, hal yang berguna dari hasil sekolah di dunia kerja adalah bahasa Inggris. Entah mengapa ya teman-teman, meskipun kita bekerja di Indonesia dan bahkan sistemnya sendiri berbahasa Indonesia, kalau ada error, kalau ada kendala dan lain sebagainya, itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Dan untungnya saya dulu juga ngerti lah bahasa Inggris meskipun nggak pandai berbahasa Inggris. Bisa dibilang Inggris saya adalah Inggris yang pasif, bukan aktif. Jadi ketika ada beberapa kendala di kantor, error sistem dan lain sebagainya, saya cukup mengerti lah. Dan saya rasa ini bagus gitu. Karena ada beberapa rekan kerja saya juga yang dia itu nggak bisa berbahasa Inggris sama sekali gitu ya, jadi dia nggak ngerti. Ya dia kebingungan kalau ada error di sistem gitu. Ini maksudnya apa ya kalau kayak gini gitu. Sedangkan saya karena udah ngerti, oh ini maksudnya gini, tanpa saya harus bertanya ke atasan pun, ya saya udah ngerti, oh ini maksudnya kesini gitu. Jadi bahasa Inggris yang saya maksud di sini bukan berbahasa Inggris atau ngobrol secara aktif ya, tapi minimal kita ngerti aja bahasa Inggris gitu. Ngerti dengan kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris, ini maksudnya kemana gitu. Itu aja udah cukup ya teman-teman. Karena saya pun baru pada level tersebut, bukan termasuk pengguna bahasa Inggris atau penutur bahasa Inggris yang aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah kejujuran. Nah ini masih menurut saya pribadi nggak hanya di dunia administrasi ya, di berbagai lini atau jenjang karir pun yang namanya kejujuran pasti dibutuhkan, dari mulai OB sampai kelas yang paling tinggi. Yang namanya kejujuran itu
pasti dibutuhkan dan itu wajib. Ini mah nggak mandang level atau apapun pekerjaan kita. Nah, lalu apa sangkut pautnya dengan sekolah? Ya, sangkut pautnya dengan sekolah adalah ketika sekolah, kalau kita terbiasa nyontek, itu artinya kita terbiasa untuk tidak jujur. Dan mau tidak mau, mungkin tanpa sadar sekarang juga kita seringkali melakukan ketidakjujuran. Yang ketidakjujuran itu benihnya sudah kita tanam, sudah kita pupuk, sudah kita tumbuhkan sejak kita sekolah, yakni dengan cara mencontek. Kemudian hal berguna yang selanjutnya dari hasil sekolah adalah penguasaan terhadap tata bahasa Indonesia. Jadi gini teman-teman, di dunia kerja itu, yang saya tahu ya, apalagi yang sering saya lakukan, ketika kita mengirim email atau surat menyurat, itu kan lewat email ya. Kita nggak bisa ngirim berkas atau file atau pesan sembarangan sebagaimana kita ngirim WA ke teman kita gitu. Yang namanya di email, yang kita email tuh kalau nggak orang selevel ya mungkin atasan atau yang lebih atas lagi, otomatis tata bahasa kita harus sesuai dengan tata bahasa dalam surat menyurat. Dan hal ini dapat kita pelajari kalau di sekolah itu dalam bahasa Indonesia. Ketika sekolah itu, guru saya pernah bilang, ya kita ini harus menguasai tata cara surat menyurat. Dan itu terasa sekarang ya teman-teman, bagaimana cara kita bertutur kata dalam surat. Ya itu tuh bagi saya pribadi kerasa gunanya sampai sekarang gitu. Karena sebagai perbandingan, ada juga rekan kerja saya yang sampai ditegur sama atasan saya terkait cara dia mengirimkan email. Ya artinya dia ngirim email ke orang lain tuh kayak ngirim WA aja, gak sopan gitu. Sedangkan sejauh ini saya alhamdulillah, meskipun gak diajarin, karena saya tahu etikanya, karena dulu pernah belajar bahasa Indonesia ketika sekolah, jadinya alhamdulillah tahu gitu, oh cara surat menyurat tuh kayak gini. Dan alhamdulillah saya gak pernah dapat teguran, karena mungkin secara tata bahasa dan secara tata cara pengiriman email ataupun surat saya sudah benar gitu ya teman-teman. Dan pelajaran yang didapat dari sekolah yang itu berguna di tempat kerja yang selanjutnya adalah kerapihan. Sebetulnya ya untuk hal-hal di luar pelajaran kayak kerapihan, kejujuran, kita nggak sekolah pun itu bisa dipelajari. Cuma biasanya sekolah itu lebih menekankan kita untuk rapi ya, karena kan kita suka dicek nih, kamu pakai sepatu nggak, pakai sandal nggak, pakaian kamu rapi atau enggak gitu. Itu tuh kalau di sekolah udah kayak tuntutan aja, sehingga kalau orang yang sekolah dan dia terbiasa rapi, maka ketika kerja pun dia akan terbiasa rapi. Saya teman-teman dulu ketika sekolah itu tidak terbiasa untuk menyetrika baju. Ya sekarang pun saya bisa nyetrika, saya punya setrikaan, tapi saya kalau kerja malas gitu. Sedangkan ada juga teman saya yang dia itu udah terbiasa rapi sejak zaman sekolahnya, akhirnya ketika sekarang waktu kerja pun sering gosok baju, pokoknya tampilannya itu rapi gitu. Sedangkan saya karena dulunya nggak terbiasa rapi dengan tampilan saya, ya sekarang juga saya ngerasa nggak rapi sih ya teman-teman, karena emang terbiasa nggak rapi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berguna di tempat kerja dari hasil sekolah adalah menghafal dan bagaimana cara kita menangkap sesuatu. Maksudnya di sini daya tangkap pikiran. Banyak yang mengatakan bahwasanya gaya belajar di Indonesia itu, di sekolah Indonesia itu hanya mengandalkan hafalan dan tidak menuntut siswanya untuk kreatif. Itu memang benar gitu ya. Tapi apakah gaya menghafal itu jelek? Ya tentunya tidak jelek ya teman-teman. Ada manfaatnya meskipun kebanyakan dari kita dituntut untuk kreatif. Artinya tidak terpaku pada hafalan. Tapi menghafal itu sendiri ada gunanya. Dulu ketika sekolah, karena saya sekolah di MA gitu ya, Madrasah Aliyah, jadi kita tuh sering disuruh menghafal hadis, menghafal ayat, menghafal kosakata bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan itu berguna ya teman-teman. Jadi gini, di kantor itu yang namanya kita berbicara atau menyelesaikan suatu masalah, kita itu dituntut untuk ada data dan faktanya. Jadi kita harus punya catatan, kita harus punya berkas untuk mendukung argumen kita kalau misalkan ada satu kejadian. Tapi tidak jarang juga dalam satu kejadian itu kita udah nulisin data A, data B, data C, fakta A, fakta B, fakta C, tapi ada beberapa fakta yang kita tuh kelewat untuk nulisnya gitu. Nah, untuk menguatkan argumen kita yang ada di catatan itu, ya ingatan yang tajam sangat membantu untuk memperkuat argumen kita. Ya dalam hal ini argumen yang dimaksud bukan argumen yang ngarang ya, tapi misalkan ada satu kejadian yang itu nggak sempat kita catat dan otak kita mengingatnya dengan baik, dan ketika dibuktikan apa yang kita sebutkan dari ingatan kita ini memang benar. Jadi intinya ingatan yang tajam ini penting ya untuk menerangkan suatu kronologi yang tidak sempat dicatat atau barang bukti kurang. Maka kekuatan hafalan kita untuk membeberkan satu kejadian atau satu kronologi kejadian itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Karena kan nggak mungkin ya semua hal kita catat, jadi kita catat di sini gitu. Kalau daya ingat kita jelek ya bahaya juga gitu. Dan yang selanjutnya adalah kesopan santunan. Nah, kalau kesopan santunan ini sama halnya dengan kayak tadi kejujuran, kedisiplinan, dan daya tahan. Ya kalau kesopan santunan mungkin udah nggak perlu dijelasin lagi ya teman-teman. Karena yang namanya sopan santun itu dibutuhkan di setiap lini kehidupan gitu. Sopan santun yang dimaksud di sini adalah minimal kita punya kesadaran untuk bisa menempatkan diri. Bagaimana sikap kita ke bawahan, ke sesama, ke atasan, dan lain sebagainya. Kesopan santunan ini bisa dibilang lebih ke etika untuk berkomunikasi dengan baik dan benar gitu. Dan hal terakhir, kebiasaan atau hal yang berguna yang kita dapat dari sekolah dan itu diterapkan di tempat kerja adalah upacara hari Senin. Jadi yang namanya hari Senin, setahu saya kegiatan di berbagai perusahaan pagi-pagi sama dengan kegiatan yang ada di sekolah, yakni apel pagi. Meskipun apel pagi ini kan kalau di sekolah upacara bendera ya, tapi kalau di tempat kerja ada namanya briefing pagi. Ya konsepnya kurang lebih sama aja. Cuma bedanya kalau di sekolah itu kan yang dibacain undang-undang, mengeningkan cipta, kemudian Pancasila. Kalau di tempat kerja ya berdoa, visi misi perusahaan, target perusahaan, itu yang dibacakan. Tapi secara global, konsepnya itu sama. Kita harus berangkat pagi-pagi, apel bersama, kemudian kita takut kesiangan. Jadi adrenalin ketika kita dulu hari Senin deg-degan pas mau upacara, sama adrenalin kita briefing pagi di tempat kerja, itu sama ya teman-teman.
Oke, barangkali itu aja sih teman-teman, beberapa hal yang berguna dari hasil sekolah dan diterapkan di tempat kerja. Mungkin masih ada lagi hal-hal yang itu belum bisa saya sampaikan karena saya lupa atau belum saya research lagi sisanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.